Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Alfiansyah dengan NIM 040202300109. Dalam video ini saya akan menjelaskan pengertian hukum acara pidana, kedudukan hukum acara pidana, dan fungsi hukum acara pidana, serta asas-asas hukum acara pidana. Pengertian hukum acara pidana. Hukum acara pidana adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan hukum pidana material. Dengan kata lain, hukum acara pidana mengatur bagaimana negara melalui aparat penegaknya hukumnya melaksanakan kewenangan untuk menyelidiki, menuntut, dan mengadili seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Kedudukan hukum acara pidana. Kedudukan hukum acara pidana yang pertama, hukum acara pidana merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara individu dengan negara dalam konteks penegakan hukum pidana. Yang kedua, hukum acara pidana memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana karena menentukan sah atau tidaknya suatu proses peradilan pidana. Fungsi hukum acara pidana yang pertama, mencari dan menemukan kebenaran material. Hukum acara pidana berfungsi untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya mengenai suatu tindak pidana, yaitu siapa pelaku, apa perbuatannya, dan bagaimana perbuatannya dilakukan. Yang kedua, melindungi hak asasi manusia. Hukum acara pidana berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia dari tersangka, terdakwa, korban, dan saksi. Yang ketiga, menegakkan hukum dan keadilan. Hukum acara pidana berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam masyarakat. Yang keempat, menciptakan kepastian hukum. Hukum acara pidana berfungsi untuk menciptakan kepastian hukum dalam proses peradilan pidana. Yang ketiga, atau asas-asas hukum acara pidana. Asas-asas hukum acara pidana merupakan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan hukum acara pidana. Beberapa asas penting antara lain asas praduga tak bersalah. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, atau didakwa wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Asas legalitas. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Asas persamaan di depan hukum. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Berikutnya yang keempat, asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Hukum dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Yang kelima, asas hak atas pembelaan. Setiap tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang penasihat hukum. Yang keenam, asas keterbukaan. Proses peradilan pidana pada umumnya dilakukan secara terbuka untuk umum, kecuali dalam hal-hal tertentu yang diatur oleh undang-undang. Yang ketujuh, asas akusator. Sistem peradilan pidana yang menempatkan jaksa penuntut umum sebagai pihak yang aktif dalam mengajukan dakwaan dan membuktikan kesalahan terdakwa, sementara hakim bersifat pasif. Yang kedelapan, asas inquisitor. Sistem peradilan pidana yang menempatkan hakim sebagai pihak yang aktif dalam mencari bukti dan menentukan kesalahan terdakwa. Yang kesembilan, asas oportunitas. Asas yang memberikan kewenangan kepada jaksa penuntut umum untuk tidak melakukan penuntutan terhadap suatu perkara demi kepentingan umum. Demikian penjelasan saya mengenai pengertian hukum acara pidana, kedudukan hukum acara pidana, dan fungsi hukum acara pidana, serta asas-asas hukum acara pidana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.